Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada video kali ini saya akan memberikan uh, informasi ya, bagaimana cara menggunakan dinamis trendline atau biasanya orang-orang yang sebut itu garis trendline-nya seperti itu. Buat teman-teman yang belum tahu, belum ingin belajar, silakan tonton video kali ini. Seperti itu, saya akan memberikan gratis cara-cara mempelajari analisa atau indikator-indikatornya seperti itu. Oke, buat teman-teman yang baru nonton di channel YouTube saya, Charles Lee, saya ucapkan selamat datang, selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara penggunaan untuk indikator dinamis trendline atau membuat trendline-nya seperti itu. Kita ambil contoh, ini adalah saham CTRA atau Ciputra Development seperti itu. Untuk chartnya bisa pakai TradingView, pakai chart news, itu bisa. Mau pakai investing.com juga bisa seperti itu. Tetapi kalau saya sih pakainya TradingView seperti itu. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita coba untuk analisa ya saham CTRA ini. Nah, kalau kita buat trendline atau garis ya, itu biasanya adalah menghubungkan minimal dua titik antara tertingginya atau terendahnya. Gimana caranya? Seperti ini. Kita tinggal pilih trendline, kita misalnya tarik dari sini, berarti menunjukkan posisinya masih uptrend ya, kan masih ke atas seperti itu untuk tren mayornya seperti itu. Untuk posisi yang lebih jelas ya, nah, coba lihat seperti ini. Nih, kita tarik dari atas bawah, menghubungkan minimal 2 titik terluar seperti itu. Ini downtrend. Kenapa? Karena harga pergerakan sahamnya ke bawah ya, ke arah ke bawah seperti itu. Kalau kita lihat manfaatnya trendline ini apa? Bisa juga untuk pertimbangan buy atau sell dari saham tersebut, atau minimal untuk membantu menentukan arah trennya, apakah uptrend atau downtrend atau sideways seperti itu. Nah, kita coba lihat ya. In the case seperti ini, dari Februari cenderungnya sideways, kemudian mulai koreksi di Juni, Juli seperti itu, dan membentuk, kalau kita tarik garisnya di September ini menyentuh, kemudian break seperti itu, walaupun di sini fast break seperti itu. Kemudian kita coba untuk kalau ini ke sini, ini uptrend. Kenapa? Harga sahamnya masih di atas trendline-nya seperti itu. Untuk jangka panjang ya, ini kan dari Agustus sampai dengan Desember mungkin masih uptrend. Tetapi kalau kita lihat secara lebih pendek lagi, tren kan banyak ya. Tren secara mayor itu misalnya untuk jangka panjangnya buat teman-teman invest itu setahun, 2 tahun, berarti itu mayor, panjang kan. Kalau middle itu misalnya beberapa bulan seperti ini bisa secara middle term itu cenderungnya masih uptrend. Tetapi kalau minor termnya itu ini cenderungnya sideways. Kenapa? Kalau kita lihat garisnya ya, di sini, kemudian di sini kan membentuk
garis ini. Jadi ini di supportnya, ini resistannya. Jadi seperti bola. Buat teman-teman itu kalau agak sulit untuk memvisualisasikan, seperti bola. Ini batas atas, ini batas bawah. Bola dipantulkan dari batas bawah mantul ke atas, menyentuh atap, kemudian turun kembali. Seperti itu. Turun kembali, mantul kembali ke atap. Nah, pilihannya kan dua. Ketika nyentuh atap ini break, atapnya jebol, ya kan? Atau mantul kembali ke support. Atau support juga sama. Ketika support ini bolanya dipantulkan ke support, ada pilihannya dua. Mantul kembali ke resistannya ke atas atau break. Seperti itu. Kita ambil contoh yang ini. Bolanya dipantulkan ke atas, ya kan? Kemudian mantul karena gagal break kan dari resistennya, mantul kembali ke support, ya kan? Mantul lagi kembali di support, kembali mantul lagi bertolak ke atas ke resisten. Kemudian menyentuh resistennya, kemudian ini berhasil break dari atap. Kalau berhasil break dari atap berarti kan yang tadinya resisten sekarang menjadi support. Ya kan, untuk mencari atap yang baru lagi, atap berikutnya. Ini misalnya di 1200. Jadi break dari resisten 1140-nya, kemudian gagal break dari resisten 1200, sehingga mantul kembali di supportnya di 1140. Kemudian ini gagal bertahan, sehingga yang tadinya support turun break kan menjadi resisten kembali. Seperti itu. Ini menjadi resisten. Kemana arahnya? Seperti bola. Ketika bola dijatuhkan dari atas kan tujuannya turun ke bawah. Nah, pertanyaannya, turun ke bawah ini bisa ditahan oleh lantainya atau tidak? Kalau selama masih bisa ditahan oleh lantai, berarti akan mungkin mantul kembali ke atas. Tetapi pertanyaan saya, apabila lantainya dijebol, maka bola tersebut akan mencari lantai barunya. Seperti itu. Itulah trend line ya. Jadi fungsinya adalah untuk menentukan tren, bisa membantu memberikan titik support, titik resisten, itu juga bisa seperti itu. Tergantung buat teman-teman tujuannya itu hold berapa lama, atau untuk trading untuk berapa lama masanya. Kalau untuk misalnya investasi itu lebih enak kalau misalnya buy on support, sell on resistance, seperti itu. Swing trade juga sama, sebisa mungkin buy on support, sell on resisten, seperti itu, atau buy on breakout, seperti itu. Jadi sangat berguna juga untuk analisa. Jadi buat teman-teman sekarang bisa ya cara mengaplikasikan trend line seperti itu. Oke, itu untuk penerapan atau cara penggunaan dari trend line. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Saya akan berusaha untuk memberikan informasi tentang saham-saham, indikatornya juga seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.